Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak benda pada lintasan lurus yang ditujukan kepada siswa kelas 10. Sebelum masuk ke materi, kita akan belajar dulu memahami konsep mengenai jarak dan perpindahan. Oke, di sini akan saya sediakan sebuah diagram kartesian ya, yang sumbu X saja. Satuannya adalah meter ya. Ini. Jadi misalkan ada sebuah anak namanya Andi. Itu posisi awalnya di A, di 0 ini. Kemudian melangkah ke kanan sejauh 2 meter. Nah, sekarang posisinya itu berada di B. Kemudian Andi itu melangkah lagi ke kiri sejauh 4 meter. 1, 2, 3, 4. Sekarang posisinya itu berada di C. Pertanyaannya adalah, berapakah jaraknya dan berapakah perpindahan yang dialami oleh Andi? Kebanyakan siswa masih bingung mengenai konsep jarak dan perpindahan. Oke ya. Jadi akan saya terangkan dulu apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Yang namanya jarak itu adalah jumlah lintasan total yang dilalui oleh benda. Sedangkan yang namanya jarak itu adalah perubahan posisi benda yang dilihat dari posisi awal dan posisi akhir. Dari keterangan ini, kita akan bisa menjawab dari persoalan ini. Jarak itu disimbolkan dengan huruf S kecil. Nah, kalau jarak itu merupakan jumlah lintasan total yang dilalui Andi, otomatis kita akan menjumlahkan semua. Dari A menuju B, B menuju C. Ya. Dari A ke B, dan dari B ke C. Artinya, kita hanya menjumlahkan. Dari A ke B berapa? Dari A ke B itu 2 meter. Dari B ke C itu adalah 4 meter. Maka jarak yang dilalui Andi itu adalah 6 meter. Sedangkan untuk perpindahannya, jika perpindahan itu merupakan perubahan posisi benda yang dilihat dari posisi awal dan posisi akhir, maka kita hanya melihat posisi awal itu di A dan posisi akhir itu di C. Jadi kita nanti menentukan berapa sih perpindahannya. Nah, untuk perpindahan sendiri disimbolkan dengan huruf delta S. Delta S ini artinya apa? Delta S ini artinya posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya di mana? Kita lihat di sini, itu di minus 2. Dikurangi posisi awalnya, itu di A, di 0. Ya kan? Maka sama dengan minus 2 meter. Nah, minus 2 meter itu artinya apa? Kalau kita merujuk pada diagram kartesian di sini, ada sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal, maka yang sumbu X yang ke kanan, ini nilainya adalah positif. Sumbu Y yang ke atas itu nilainya positif. Sumbu X yang arahnya ke kiri itu nilainya adalah negatif. Dan sumbu Y yang arahnya ke bawah itu nilainya adalah negatif. Nah, kalau kita bisa melihat arahnya, ke kanan itu positif, ke atas itu positif, ke kiri itu negatif, dan ke bawah itu negatif, maka tanda minus di sini, mohon maaf ya, tanda minus yang di sini itu menunjukkan arah, bahwa arahnya adalah ke kiri. Artinya, perpindahan yang dialami Andi itu adalah 2 meter ke arah kiri. Seperti itu. Kenapa kok ada arah di sini?
Karena yang namanya perpindahan ini itu adalah besaran vektor. Nah, untuk jarak itu adalah besaran skalar. Skalar itu apa? Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Mana? Ini contohnya 6 meter. Kalau vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilainya berapa di sini? Contohnya adalah 2 meter, arahnya ke kiri karena nilainya adalah negatif. Mudah-mudahan sampai sini bisa paham. Selanjutnya kita akan lanjut ke konsep kelajuan dan kecepatan rata-rata. Oke ya. Jadi yang namanya kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh benda tiap waktu. Simbolnya untuk kelajuan itu V. V kecil itu sama dengan jarak. Jarak tadi kan simbolnya adalah S ya. S kecil dibagi dengan waktu. Waktu itu T kecil, time. Ya. Nah, kelajuan ini merupakan besaran skalar. Kenapa besaran skalar? Karena kelajuan hanya memiliki nilai saja. Sebagai keterangan, S ini adalah jarak, satuannya adalah meter, V ini adalah kelajuan, satuannya adalah meter per sekon, T ini adalah waktu, satuannya adalah sekon. Kemudian, apa sih perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Kita bisa melihat di sini. Kecepatan adalah perpindahan yang dialami benda tiap waktu. Sama simbolnya, cuma di V ini ada tanda panahnya yang menyatakan bahwa dia adalah besaran vektor. Kenapa? Karena perpindahan ini merupakan besaran vektor. Jadi, V sama dengan, nah tadi perpindahan simbolnya adalah delta S ya. Maka V itu sama dengan delta S dibagi dengan T. Di mana untuk V ini adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, delta S ini adalah perpindahan, satuannya adalah meter, dan T ini adalah waktu. Kemudian kita akan belajar mengenai kecepatan rata-rata. Yang namanya kecepatan rata-rata adalah jumlah rata-rata antara kecepatan awal dan kecepatan sesaat. Nah, kecepatan awal ini disimbolkan dengan huruf V0. Untuk kecepatan sesaat itu disimbolkan dengan huruf atau simbol VT. Seperti ini. Ya. Jadi, kalian akan belajar mengenai kecepatan awal. Kecepatan awal itu apa? Kecepatan awal itu artinya kecepatan pada saat T sama dengan 0. Ya, kalau kecepatan sesaat itu berarti kecepatan pada saat T tertentu, kayak gitu. Jadi, kalau ini kecepatan rata-rata, maka V-nya ini adalah V rata-rata sama dengan V0 ditambah dengan VT dibagi 2. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah V0, kecepatan rata-rata. V0 adalah kecepatan awal. Satuannya adalah meter per sekon. VT itu adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Satuannya juga meter per sekon. Untuk V rata-rata, nah pakainya simbol seperti ini. Kecepatan rata-rata. Satunya juga meter per sekon. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita belajar mengenai grafik hubungan ST, jarak terhadap waktu, dan VT, kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan.
Anda harus pahami grafik ini ya. Nah, di grafik sebelah kiri, sumbu Y-nya itu bertindak sebagai S, satuannya adalah meter. Yang grafik sumbu X yang mendatar ini sebagai T, waktu, satuannya adalah sekon. Oke. Yang grafik sebelah kanan itu adalah yang sumbu Y, itu V, satuannya adalah meter per sekon. Yang mendatar itu sebagai T, waktu, satuannya adalah sekon. Hubungan grafik S terhadap T, maka bentuknya adalah seperti ini. Oke, linear. Jika ada grafik seperti ini, maka biasanya yang ditanyakan adalah berapa sih kecepatannya? Nah, kecepatannya itu, anggaplah ini mempunyai sudut theta, seperti itu. Kita bisa melihatnya dari sini. Nah, berapa sih tingginya? Nah, kan seperti itu kan. Nah, ini kan otomatis besarnya di sini itu sama dengan S. Yang di sini itu adalah S0. Karena S0 itu nilainya adalah 0, maka di sini adalah delta S. Nah, ini waktu awal T0 itu nilainya adalah 0, dan ini adalah T. Nah, delta S per T, maka untuk mencari kecepatan itu adalah delta S per T. Seperti itu. Nah, atau dengan menggunakan sudut, kalau sudutnya sudah ada, maka kita menggunakan sebuah tangan theta. Itu sama dengan delta S per T. Artinya, V itu sama dengan tangan theta. Seperti itu. Kemudian, kita bisa melihat di sini. Grafik VT. Untuk gerak lurus beraturan, namanya saja gerak lurus beraturan. Syaratnya adalah V-nya itu konstan. Konstan itu apa? Konstan itu artinya tetap. Jadi kecepatannya tetap. Kalau kita buat grafiknya, maka berapapun di T berapapun, maka kecepatannya akan sama. Ini kan V kan, di sumbu Y itu kan V. Maka misalkan di T sama dengan 1, maka kecepatannya sama. Misalkan di sini 20 ya, 20 meter per sekon. Maka di sini sama. Di T kedua, ini juga sama, 20 meter per sekon. Di T ketiga, ini juga 20 meter per sekon. Sampai berapapun, jika itu gerak lurus beraturan, maka kecepatannya sama. Kalau misalkan ada soal seperti ini, disediakan sebuah grafik VT seperti ini ya. Anda disuruh mencari berapa sih jaraknya atau berapa sih perpindahannya. Gampang. Misalnya kita mau mencari S. Di T sama dengan 3 sekon. Maka caranya adalah, Anda lihat di sini. Di T sama dengan 3, otomatis kan di sini kan. Kita buat grafik ke sana. Ini garis ke sana. Nah, maka Anda bisa melihat ini adalah yang saya arsir adalah sebuah bidang luasan. Maka bidang luasan ini adalah berbentuk yang namanya persegi panjang. Yang X-nya itu adalah 3, yang Y-nya adalah 20. Anggaplah ini panjang dan ini lebar, maka untuk menentukan S itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, dalam hal ini, maka untuk menentukan jaraknya atau S-nya, kita memakai yang sumbu X-nya itu adalah T, dikalikan dengan yang sumbu Y-nya adalah V. Kan seperti itu. Maka, jika V-nya adalah 20 meter per sekon, jaraknya berapa? Kan kita bisa hitung. T-nya tadi 3, dikalikan dengan V-nya adalah 20. Maka S-nya adalah 60 meter. Jadi seperti itu. Oke, untuk
GLB cukup sekian karena kalian sudah pernah belajar waktu SMP ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.